karena kami menilai media adalah jembatan, media hubung antara pemerintah dengan publiknya. Media apapun, cetak, online, bahkan WA blasting maupun SMS blasting, karena di beberapa daerah SMS ini masih efektif. Soal tantangan bisnis, ini nampaknya tidak hanya perusahaan media saja, tetapi hampir menyeluruh. Tentu yang kami bisa sarankan beberapa hal. Yang pertama, ke dalam tentu efisiensi, perbaikan metode, alat, dan sebagainya. Keluar tentu meningkatkan atau minimal mempertahankan omset. Omset tadi, karena kita sering bekerja sama, yang pertama tentu dari pendapatan iklan, advertorial. Kalau boleh kami klaster, ada klaster pemerintah, kami sendiri, ada klaster non-pemerintah. Dari sisi klaster pemerintah, kami bisa memberikan gambaran pada teman-teman, Bapak Ibu, bahwa APBN, APBD tentu ini terpengaruh dengan pandemi ini. Kalau Bapak Ibu sering mendengar yang namanya refocusing, APBD, APBN, ini sekarang anggaran tersedot ke 3 hal, aspek kesehatan, kemudian jaminan sosial, dan jaminan ekonomi. Nah, Bapak Ibu tentu juga mengamati media bahwa pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu juga sudah menyepakati pemilu serentak di 9 Desember. Maknanya adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan tentu harus mengalokasikan anggaran itu yang tidak sedikit juga untuk pilkada dengan berbagai dinamikanya. Nah, riset menunjukkan ada banyak produk yang justru naik di dalam pandemi ini, mulai dari produk makanan, sepeda, dan sebagainya. Maka kemudian untuk mengganjal penurunan omset dari sektor pemerintah, salah satu bisa juga coba diselami. Jadi produk-produk justru naik karena COVID. Kemudian berikutnya, untuk mempertahankan omset, kita perlu juga melirik soal penghasilan yang saat ini masyarakat bahkan perorangan bisa dapatkan itu hanya dengan dari kamar saja, yaitu yang kita kenal dengan monetasi. Artinya platform-platform yang bisa menghasilkan uang dari informasi yang kita punya, kita perlu garap dengan baik juga. Misalkan berita online tertentu, misalkan justru mendapatkan perolehan uang dari YouTube-nya, YouTube channel-nya dia, dari materi yang ada. Misalkan seperti itu. Kemudian endorse dan sebagainya. Nah, jadi ke dalam efisiensi, luar kita mempertahankan atau minimal mempertahankan omset yang tadi. Kemudian yang berikutnya, yang juga tadi disinggung oleh Pak Amir, mendorong agar kebijakan ini setidaknya bisa beririsan dengan kepentingan perusahaan media. Nah, apakah kebijakan ini berupa afirmasi, kebijakan yang khusus kepada perusahaan media, atau bahkan sudah ada kebijakan yang bersifat umum, tapi bisa dimanfaatkan oleh perusahaan media, sektor keuangan misalkan, apakah itu dari utang, kemudian insentif pajak, dan sebagainya. Tinggal kita deteksi saja. Kalau ada yang berlaku umum dan cocok, kita tinggal masuk slotnya. Kalau kemudian perlu afirmasi, langkahnya tentu yang pertama dilakukan barangkali oleh Dewan Pers, perusahaan media, ketemu dengan regulator di Jakarta, kemudian ada pernyataan sikap ke bawah, nah nanti pemerintah di level bawahnya menindaklanjuti. Ini yang soal bisnis, isu bisnis. Yang berikutnya soal profesionalisme wartawan di era new normal. Kalau mendengar kata new normal, normal baru, bisa jadi yang sekarang dikatakan tidak normal akan menjadi normal. Apakah terkait dengan tata cara memperoleh informasinya? Apakah juga terkait dengan evidence atau bukti-bukti yang ditulis? Misalkan seperti itu. Nah, tentu dinamikanya akan sangat berbeda bagi wartawan yang bergerak di bidang politik pemerintahan dengan wartawan kriminal misalkan. Nah, tentu akan berbeda sekali. Nah, terlepas dari itu semua, kami tentu menaruh hormat terhadap teman-teman wartawan yang sampai saat ini masih harus bekerja
berjibaku meskipun pandemi. WFH-nya ya mungkin editor yang WFH tapi reporter lapangan. Prinsip itu beberapa hal Pak, dari sisi bisnis dan dari sisi profesionalisme. Dan dari sisi kami tentu akan mengimprove lagi, mengupdate lagi apa-apa yang kami rilis yang harus diketahui oleh masyarakat yang dibantu oleh media. Yang akan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang baik. Rilis ya misalkan tidak cuma teks, tetapi ada videonya atau ada kutipan atau ada rekaman statement dan sebagainya. Nah tentu ini akan menjadi normal baru juga bagi kami pemerintah dalam menyampaikan media relation. Saya kira itu Pak Moderator, Mas Hidayat, terima kasih. Kurang lebihnya kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lilik selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah. Selanjutnya mungkin kami persilakan terlebih dahulu Ibu Made Anjani. Ibu Made. Halo, Bu Made. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mungkin bisa memberikan statementnya. Oke, terima kasih. Saya sudah mendengar tadi dari beberapa narasumber yang berbicara tentang berbagai hal terkait dengan new normal ini. Kalau tadi mungkin Mas Harjo dari sisi perguruan tinggi negeri gitu ya, kalau saya karena ini di perguruan tinggi swasta, mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi juga sama sebetulnya. Mohon maaf untuk suara saya jelas bisa terdengar? Jelas Ibu. Halo? Iya, jelas Ibu. Matur nuwun. Jadi ini apa namanya untuk normal baru ini kalau kami di perguruan tinggi swasta juga mungkin kondisinya sama karena kita ini seperti dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang baru yang tadinya mungkin tidak terbiasa dengan pembelajaran online seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Harjo. Ini juga dipaksa untuk kita pembelajaran online juga. Kemudian kalau sistemnya di sistem akademiknya belum siap gitu kan, kita juga harus bagaimana mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kemudian kreatif untuk mengemas perkuliahan dengan model seperti itu. Nah, kalau melihat dari kondisi media, saya mungkin mencermatinya dari tadi yang disampaikan oleh Mbah Mul, mungkin sedikit menggambarkan bahwa memang sekarang ini untuk istilah untuk normal atau media baru ini juga masih dalam tataran kontestasi ya, dalam artian masih banyak yang memaknai untuk new normal ini dengan euforia dalam artian kemudian kita sudah bebas, merdeka melakukan apa saja dan sebagainya. Sementara kecemasan-kecemasan sebetulnya masih ada. Kemudian di sisi lain dari persoalan-persoalan yang dihadapi tentunya tadi kalau dikata oleh Mas Chandra bahwa transparansi data mungkin masih kurang. Di satu sisi justru luber informasi kalau tadi Mas Iwan mengatakan bahwa banyak hal yang bisa didapatkan dari sibermedia. Nah kita lihat bahwa ternyata memang selama ini justru masyarakat itu lebih percaya informasi-informasi yang di-share lewat padahal belum juga. Jadi di satu sisi luber informasi justru di media dan yang besar itu justru di WhatsApp gitu ya. Kemudian ini terlihat bahwa persoalan yang besar adalah kurangnya literasi dan edukasi yang ada di masyarakat. Dan kita lihat sampai dengan minggu kemarin di hari Selasa tanggal 9 Juni itu jumlah hoax yang ada terkait dengan COVID-19 dilaporkan ada 813 konten. Kemudian ada 104 tersangka dan 17 orang ditahan. Nah ini juga menjadi permasalahan tersendiri selain bahwa bisnis, kemudian juga kalau masalah bisnis sih semuanya juga ya seperti di perguruan tinggi juga merasakan hal yang sama. Kita mendekati UAS ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang meminta keringanan.
Dalam artian kan karena orang tuanya juga yang tadinya petani, selama 2 bulan ini belum begini, ada yang juga mungkin banyak hal yang menjadi keluhan juga dari mahasiswa. Sehingga ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi kami yang di perguruan tinggi swasta, di samping juga persoalan-persoalan kesiapan untuk menggunakan e-learning dan sebagainya. Nah, yang menjadi kecemasan juga atau kegalauan juga adalah bagaimana kemudian dari pihak media khususnya dalam new normal ini untuk meluruskan atau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kontestasi istilah ini, kemudian apa upaya yang dilakukan untuk penyebaran hoax dan sebagainya. Karena jumlah 813 konten yang terkait dengan hoax, belum lagi dengan stigma-stigma tersendiri yang ada di masyarakat, itu juga menyebabkan hal-hal yang memprihatinkan. Jadi PR besarnya itu adalah pada edukasi dan literasi. Ya, kemudian mungkin itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana sinergi dan kolaborasi antara media dan sebagainya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Made Anjani dari Unisula. Selanjutnya, sebelum nanti kembali ke pemateri, Pak Sosiawan terlebih dahulu kami persilakan untuk memberikan statement pula ini, Pak. Silakan, Pak Sos. Pak Sos, speakernya belum nyala. Halo, Pak Sos. Mic-nya dinyalakan. Ya. Oke, silakan. Terima kasih, Mas Dayat. Ya, kawan-kawan semua yang saya hormati dan saya cintai, saya senang sekali bisa berpartisipasi di webinar ini. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman, namun ada beberapa hal yang juga ingin kami bagikan kepada kita semua, bagaimana kita menyikapi kondisi yang memang tidak normal ini. Pertama, bahwa pandemi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang harus kita sikapi, sesuatu yang perlu kita mengadaptasi. Kalau tadi dikatakan bahwa berbagai hal itu mempengaruhi kinerja kita di kalangan orang-orang media, itu sudah pasti. Sebab kan ini bukan hanya pandemi ini kan bukan hanya mempengaruhi satu sisi kehidupan, ini seluruh kehidupan kita sebagai manusia di berbagai bidang, di berbagai hal terpengaruh. Wilayah-wilayah privat, wilayah-wilayah domestik, bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga, di masyarakat, apalagi dengan publik, ini sudah pasti terpengaruh. Perkuliahan terpengaruh, kerja media terpengaruh. Namun saya selalu percaya, ini adalah dinamika dan manusia diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk bisa mengadaptasi, untuk bisa beradaptasi dan menyikapi kondisi. Jadi dinamika ini saya kira hanya sebuah tesa, ada antitesa, dan pasti pada akhirnya kita menemukan sintesa, keseimbangan. Jadi kalau toh ada kerja-kerja jurnalistik yang oleh Pak Mas Chandra tadi disebut mengalami penurunan kualitas, Pak Purnomo juga menyebut di perkuliahan juga mengalami penurunan, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan dalam situasi yang tidak normal seperti sekarang ini. Ya, karena kita kehilangan sentuhan, kita kehilangan konteks, kita kehilangan gimmicks yang bisa hanya kita lihat secara fisik. Tetapi sekali lagi, kalau kami dari Dewan Kehormatan khususnya, dalam pekerjaan jurnalistik tentu ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Sebab situasi sekarang ini, saya melihat kerja jurnalistik, bahkan oleh sejumlah media besar di tanah air ini juga mengalami distorsi kualitas menurut saya. Ya, jadi mengalami reduksi. Ada beberapa media berkualitas di tanah air ini yang dia abai terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, kerja jurnalisme yang semestinya ini menjadi, ya ini laku batin dan laku raga kita sebagai jurnalis. Ya. Di situ ada verifikasi, konfirmasi, klarifikasi, ini seringkali masih ada yang mengabaikan. Oleh karena itu kami mengingatkan
jangan sampai aktivitas jurnalisme ini mengabaikan ya hal-hal yang esensial bagi kita. Bagaimana verifikasi, konfirmasi, klarifikasi ini harus terus dilakukan oleh seluruh pekerja di media. Yang kedua, saya ingin menyampaikan untuk kita semua bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri dari tugas kita, fungsi kita sebagai orang-orang media, sebagai jurnalis. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tidak boleh mengorbankan tugas kita, fungsi kita, bagaimana kita harus memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik, melakukan kontrol sosial secara baik, memberikan hiburan juga yang sehat dan baik. Saya kira prinsip-prinsip inilah yang tidak boleh kita abaikan. Saya sesungguhnya punya istilah baru, bukan normal baru, tetapi menurut saya yang lebih tepat itu norma baru, bukan normal baru. Ya, new norma, norma baru, perilaku baru kita menghadapi situasi kondisi pasca pandemi ini. Jadi mudah-mudahan di era new norma, ya bukan new normal, ya, kita memiliki sikap, memiliki wawasan, memiliki karakter yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, di tengah-tengah situasi apapun, apalagi Mbak Made tadi juga sudah menyebut bagaimana media sosial ini luar biasa dampak negatifnya yang terasa di era pandemi ini, meskipun tentu ada yang positif, tetapi ini memang harus menjadi tantangan tersendiri. Di era pandemi ini, bagi masyarakat, bagi publik, punya tantangan bagaimana mereka itu sesungguhnya sudah menerapkan Pancasila atau belum. Prinsip-prinsip kesetiakawanan, prinsip-prinsip persatuan, kegotong royongan. Ini akan teruji di era pandemi ini. Kita bergembira bahwa ada penelitian yang menyebutkan 60% warga negara Indonesia ini ternyata memiliki kepedulian di era pandemi ini. Kepedulian sosialnya terwujud. Ya, mudah-mudahan media ini secara khusus juga bisa menerapkan prinsip-prinsip kerja jurnalisme sebagai bagian dari nilai-nilai dasar yang harus terus kita kembangkan. Ya, jadi 3 hal tadi, prinsip kerja jurnalisme bagaimana verifikasi harus tetap dilakukan, konfirmasi, klarifikasi, dan 4 fungsi media harus kita terapkan. Terima kasih Mas Hidayat dan teman-teman semua. Matur nuwun, Pak Sos sudah memberikan statementnya. Selanjutnya Bu Wilsa dari UKSW. Halo Bu Wilsa. Ya, halo selamat siang. Selamat siang Bu, silakan Bu Wilsa. Iya, iya. Saya menyapa dulu Pak Amir, selamat siang. Mas Iwan dan juga bapak-bapak yang lain, tidak saya sebutkan satu-satu. Iya, saya tidak tahu harus menyampaikan yang dari sisi mana, karena tadi Pak Turnomo dan juga Mbak Made sudah menyampaikan dari sisi sebagai akademisi, bagaimana perkuliahan di PTS dan juga PTN begitu ya. Nah, mungkin saya mau cerita tentang UKSW. Memang kami juga mengalami beberapa kendala, seperti misalnya untuk kegiatan mahasiswa yang itu harus praktek atau yang menggunakan laboratorium, itu kendalanya ada di situ. Kalau tentang kurikulum, misalnya begini, di semester ini kami ada mata kuliah praktek. Kalau kami pindahkan, kami juga tidak yakin apakah semester depan itu sudah mulai normal lagi dan kami bisa kuliah di lab media itu. Tetapi karena itu tidak pasti, maka kami tetap menjalankan itu di semester ini, hanya saja dengan sedikit mengurangi bobot dari tugas itu, supaya mahasiswa juga tidak terlalu berat tentang hal itu. Justru yang paling berat bagi mahasiswa adalah bagaimana mereka harus membeli kuota internet yang sedikit. Itu memberatkan mereka, termasuk juga jaringan, karena mahasiswa ini ternyata dari data yang kami sebarkan ke mahasiswa, kuesioner, ada sekitar 40% mahasiswa yang pulang kampung, dan ini tersebar di seluruh Indonesia, jaringan internetnya tidak terlalu baik. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala untuk pengajaran kami di universitas. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat juga begitu.
Salah satunya adalah KKN mahasiswa. Nah, ini semester depan kami harus KKN, belum bisa menentukan polanya nanti seperti apa karena berdasarkan keputusan 4 kementerian kemarin, semester depan tetap daring. Itu yang kami masih harus menggodok lagi KKN-nya mau model seperti apa begitu. Demikian juga dengan penelitian. Tadi Pak Tutmamo juga sudah menyampaikan bagaimana pola penelitian di masa pandemi ini. Karena kalau mau murni penelitian modelnya adalah digital, dosen saja masih gagap begitu, apalagi mahasiswanya. Jadi memang semuanya ini serba, kalau tadi Mbah Mul bilang transisi, memang betul. Ini semuanya adalah transisi. Nah, kemudian kebetulan saya juga mengelola sebuah stasiun radio swasta lokal di Salatiga yang kemarin sudah EDP dengan Mas Iwan dan juga teman-teman di KPID. Secara apa namanya ya, iklan, pemasukan iklan memang ada beberapa pengiklan besar justru nasional mereka, tapi justru yang lokal ini mereka masih bersemangat karena kami juga memberikan edukasi kepada klien bahwa nggak masalah kalau memang tidak boleh makan di tempat, toh bisa layanan pesan antar begitu ya. Ini kami edukasi seperti itu kepada klien sehingga mereka tetap beriklan. Jadi rupanya Ngopeni yang lokal ini lebih memberikan apa namanya optimisme begitu ya dibandingkan kami mengandalkan yang nasional. Kemudian yang lainnya justru ini betul, ini adalah peluang. Tadi Mas Iwan juga sampaikan ini peluang untuk yang online. Nah, memang ada beberapa seperti gereja mereka yang menyiarkan ibadah itu melalui siaran radio. Karena kalau mereka mau siaran online, tentu semua jemaahnya itu juga namanya punya kuota internet yang mencukupi sebagainya, hingga ya radio ini dianggap sebagai satu media yang sangat efektif untuk tetap bisa beribadah bersama. Itu beberapa kendala yang dialami dan juga termasuk peluangnya. Jadi memang model beriklannya juga sudah mulai berbeda. Kira-kira begitu Mas Hidayat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Wilsa dari UKSW Salatiga. Selanjutnya kepada pemateri kembali ya, ini waktu kurang lebih ada 20 menitan. Pak Amir mungkin bisa menanggapi, tadi ada beberapa statement, ada Pak Sosiawan, Pak Lili, Pak Mbah Mul, kemudian ada Bu Made, dan juga ada terakhir Bu Wilsa. Silakan, Pak Amir. Ya, terima kasih Mas Hidayat. Jadi saya serap semua pendapat, semua masukan, yang intinya sesungguhnya adalah kita sama-sama masih mencari-cari formulasi, sama-sama masih mencari bentuk kira-kira yang pas ketika kita memasuki masih dalam kondisi pandemi, tetapi kita mencoba untuk beradaptasi, dan itulah yang kita sebut sebagai normal baru itu. Nah, di dalam situasi semacam inilah, saya pikir formulasi ini akan terus bergerak. Justru yang sebenarnya sedang kita hadapi adalah sebuah proses transisi untuk membiasakan diri terhadap hal-hal yang abnormal, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tapi agama menyebut ini sebagai sunatullah. Kemudian para filsuf menyebut ini sebagai kondisius sine qua non, atau kondisi yang tidak mungkin tidak, itu harus dihadapi. Dan ini kalau kita kembali ke soal media tadi, ini adalah bagaimana media ini bisa survive. Itu sesungguhnya kan itu. Survive tentu saja di dalam nilai-nilai berjurnalistik, nilai-nilai bermedia, sekaligus juga di dalam praksis untuk berperusahaan. Artinya bagaimana perusahaan ini tetap dalam kondisi sehat, mampu menghidupi awak medianya itu, sekaligus di dalam memperjuangkan nilai-nilai itu, ideologi itu tetap terjaga. Ini kadang-kadang kan ada yang dilumpuhkan salah satu. Kalau kita menggeluti ideologi secara membabi buta, tidak mau melihat kondisi real, itu juga akan lumpuh. Media itu akan lumpuh. Sebaliknya, media itu juga akan lumpuh manakala kita hanya memperhatikan aspek bisnisnya saja, tanpa mau kita mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya menjadi ideologi dari
media itu. Ideologinya adalah memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan sebagainya. Kita tentu bukan blog. Kita bukan media-media yang dalam skop pembicaraan kita bukan media-media yang bertindak sebagai buzzer, tetapi media yang secara ideologi maupun secara bisnis ini adalah media yang disebut sebagai mainstream. Inilah yang saya kira penyesuaian adaptasi di dalam normal baru ini akan terus bergerak mencari bentuk. Ini adalah sebuah dialektika yang saya yakin suatu saat nanti yang tidak normal akan menjadi normal. Dari yang normal menjadi tidak normal, tetapi ini juga akan kembali ke new normal of new normal. Jadi akan mencari dialektika yang bergerak ke arah sebuah muara yang betul-betul normal sejati nantinya. Itu Mas Hidayat. Baik, terima kasih Pak Amir. Menambahi pula Mas Chandra. Halo, Mas Chandra. Ya, silakan Mas Chandra. Mic-nya Mas Chandra. Ya. Mikrofonnya terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan. Ya, mau tidak mau atau suka tidak suka memang kita harus mengikuti ya Mas akhirnya. Ya memang seperti yang disampaikan Mas Amir tadi bahwa apapun kalau kita yang sudah lakukan katakanlah menyesuaikan ketidaknormalan, akhirnya nanti pada akhirnya juga hal yang dianggap tidak normal itu akan menjadi normal pada akhirnya. Namun ya memang penyesuaian ini kan tentunya jangan sampai berdarah-darah. Artinya berdarah-darahnya itu juga mengorbankan sisi-sisi yang memang harus kita jaga. Saya kira mungkin teman-teman di lapangan pun juga setidaknya akan bisa mengikuti dan ini juga tidak lepas mungkin dari bimbingan dari para senior atau mungkin dari stakeholder juga. Seperti Mas Lili ini yang peranannya juga sangat penting sekali dalam memberi menjadi sumber informasi. Jadi setidaknya seperti media sosial atau WA group ini bisa menjadi bukan menjadi satu solusi ya, tetapi ini menjadi katakanlah bukan menjadi satu-satunya mungkin bisa menjadi media sebagai media pengganti press release, tetapi setidaknya media itu bisa menjadikan suatu alat yang bisa untuk menekankan pada komunikasi yang lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih intens. Tanpa itu saya kira mungkin kita juga sangat kesulitan, Mas. Jadi sekarang ini teman-teman jujur aja yang di lapangan ini kan banyak memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyaring info, isu atau berita. Nah tentunya media sosial ini pun juga bisa dimanfaatkan juga sebagai media untuk bisa mengkonfirmasi. Kaitannya mungkin dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa kita harapkan. Mas Lili. Saya kira itu Mas Hidayat. Baik, terima kasih Mas Chandra. Selanjutnya mungkin bisa minta statement terlebih dahulu. Ini ada Mas Yuda dari RRI. Mas Yuda? Halo, Mas Yuda. Belum tersambung ini nampaknya. Oke, baik. Halo Mas Yuda. Selamat siang Mas Yuda. Ya, selamat siang Mas. Ya, silakan Mas Yuda mungkin bisa agak terlambat masuk. Lagi gak enak badan, jadi saya di rumah. Bogor lainnya dulu saya. Oke. Lekas sehat. Ya, makasih. Ya. Oke. Mungkin
Pak Purnomo ya, menambahi pula silakan. Ya, Mas Hidayat, terima kasih. Saya memberikan ya catatan tambahan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Susyawan, Mas Amir, Mas Chandra, Mas Iwan, Mbah Mul, dan teman yang lain tadi. Prinsipnya begini, ada kekhawatiran saya kalau dalam masa seperti ini media atau wartawan itu hanya mengandalkan pada press release. Ya. Ini kan menurut saya ini sangat mengkhawatirkan karena sekali lagi tidak pernah bisa memahami konteks ya, hanya teksnya saja. Itu yang saya kira hal yang penting ya. Ini satu contoh kasus putusan PT UN terhadap Presiden dan Menkominfo itu yang kasus internet di Papua dan Papua Barat itu kan sebenarnya kan ada salah kutip dari media kan terkait dengan putusan PT UN yang mengatakan Jokowi itu harus minta maaf ya, Jokowi dan Menteri Kominfo, padahal itu tuntutan kan, bukan amar putusan ya. Terus kasus Detik tentang Jokowi buka mal di tengah pandemi dan sebagainya, padahal akhirnya kan diralat beberapa kali yang mengatakan bahwa tidak seperti yang disampaikan pada yang pertama itu. Dan yang kedua tadi Mas Chandra, saya pikir ini juga menurut saya mengkhawatirkan kalau wartawan itu mengandalkan ya, meskipun itu hanya untuk untuk mendapatkan informasi, kalau mengandalkan itu dari media sosial. Menurut saya itu bahaya karena media sosial itu kan hampir tanpa disiplin verifikasi. Ya, media sosial itu tempatnya malinformasi, disinformasi, dan misinformasi. Ada satu data tadi sudah sempat disampaikan oleh Mbak Made. Ada data lain yang mengatakan bahwa saat ini rata-rata itu lebih dari 100 hoax per bulan, yang sebagian besar itu terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan itu sumbernya dari mana? Dari media sosial. Kalau berdasarkan data, itu pengguna yang paling tinggi itu adalah YouTube ya. Di Indonesia itu ada 140,8 juta pengguna YouTube. WhatsApp itu 134, Facebook 131 juta dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang perlu untuk menjadi catatan kita juga. Saya khawatir kalau media atau wartawan itu mengandalkan informasi dari media sosial ya. Dan yang terakhir tadi Mas Amir, saya kira ini bentuk idealisme ya, kaitannya dengan bagaimana menempatkan wartawan itu sebagai garda depan ya, avant-garde dalam ya saya kira upaya untuk memberikan informasi yang benar ya atas apa yang terjadi selama ini. Paling tidak bahwa apa yang disampaikan oleh media itu merupakan informasi yang bisa memberikan pengetahuan, bisa memberi edukasi kepada publik. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan. Artinya bahwa yang menjadi garda depan dalam situasi seperti ini kan tidak hanya dokter, petugas kesehatan, tapi juga wartawan sebenarnya. Sampai bagaimana wartawan itu dalam tanda kutip harus berjuang, berpayah-payah untuk bisa mendapatkan
informasi yang benar tentang satu peristiwa tertentu. Jadi itu yang menjadi catatan saya ya. Saya kira jangan mengandalkan press release, jangan mengandalkan apa yang ada di media sosial. Saya kira itu. Terima kasih Mas Hidayat. Baik, terima kasih Pak Purnomo. Mungkin sebelum ke Mas Setiawan Hendra Kelana, ada Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Monggo. Bu Lilis? Ya, monggo silakan. Dinyalakan terlebih dahulu. Mikrofonnya dinyalakan. Ya, monggo Bu Lilis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semuanya, khususnya Bapak Amir Mahmud. Tadi saya sudah menyimak dari awal sampai sekarang. Nah, saya juga sebagai penyiar radio Suara Tani yang ada di Kabupaten Blora. Saya juga tugas di lapangan juga. Oke, saya menyimak dan tentunya juga sangat berterima kasih masih bisa bergabung dengan beliau-beliau Bapak yang hebat-hebat begitu. Saya mengucapkan terima kasih saja, Mas. Terima kasih, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilis ya. Selanjutnya Mas Iwan, mungkin sekaligus sebagai closing statement juga ini Mas. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Hidayat. Jadi menyambung dari yang disampaikan Mas Harjo, memang ada kekhawatiran itu bisa kita pahami bersama ya. Artinya di masa pandemi ini kan kita lihatlah tampilan media kita baik cetak maupun online itu kan didominasi oleh pemberitaan tentang COVID-19. Dan di dalam pemberitaan itu tidak hanya menyangkut perkembangan pandeminya, tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian dipublish di media. Nah, di dalam setiap pemberitaan, jadi karena saya seorang praktisi di media, tentunya kami mengamati bahwa ada ketergantungan atau ya kalau tidak dikatakan ketergantungan, kita selalu mendapatkan itu dari pihak lain dalam bentuk rilis, lembaga A membantu sekian, lembaga B membantu sekian, dan seterusnya. Setiap hari itu seperti itu. Nah, ini memang kita pahami bersama, kalau tidak dicermati dan tidak kita hati-hati di dalam menyikapi ini, yang dikhawatirkan Mas Harjo tadi bisa terbukti nanti. Berapa bulan kemudian tiba-tiba para wartawan kita ini menjadi wartawan yang hanya mengandalkan rilis, ini kan yang berbahaya. Jadi kemudian tadi yang disampaikan, yang dituliskan hanya teks tetapi tidak memahami konteks karena tidak ada di lapangan. Namun kita marilah bersama-sama menyikapi bahwa apa yang kita beritakan selama ini tentunya bukan tanpa alasan. Yang pertama memang bagaimana kita mencoba menyemangati diri kita sendiri minimal, termasuk masyarakat, di dalam kita selalu bersikap positif terhadap hal-hal yang terjadi. Kita memberitakan sesuatu yang bisa membangun optimisme kita. Jadi mungkin kita harus memahami bahwa para pekerja media sekarang tentunya juga mengambil sikap hati-hati. Karena tadi dikatakan wartawan bisa menjadi klaster baru di dalam penyebaran virus ini. Artinya kita dalam bentuk sikap kehati-hatian yang berusaha kita bangun. Dan kalau ini kemudian menjadi sebuah
dalam tanda petik tradisi baru di masa COVID ini, kita lebih banyak menerima informasi dari narasumber dibandingkan kita menggali. Tentunya kita pahami bersama ini bahwa ini adalah sementara. Dan tentunya ke depan kita berharap bahwa pada saat kondisi ini menjadi pulih dengan kita sering menyebut dengan normal baru, kalau tadi Mas Sosiawan menyebut dengan new normal, ini perilaku baru, artinya ada hal-hal yang harus betul-betul kita kembalikan lagi, bahwa kita ini adalah seorang jurnalis, kita seorang wartawan yang memang ketika ingin menyampaikan informasi itu harus jelas konteksnya, bukan hanya secara teks yang kita dapat dari narasumber. Jadi saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Dan kemudian ini buat Mbak Wilsa di Salatiga ini, kebetulan tadi karena nyinggung dari radio, jadi alhamdulillah tadi sebelum ini kami rapat dengan Kementerian Kominfo, radionya Mbak Wilsa sudah diperpanjang izinnya. Itu. Iya, terima kasih Mas Iwan. Itu Mas Hidayat. Jadi intinya gitu aja, bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebagai pekerja media adalah kita ingin bersama-sama dengan seluruh stakeholder, dengan pemerintah, dengan siapapun, bahwa kita bisa menjadi bagian di dalam ikut segera mengakhiri masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita ingin menjadi bagian dari sana, dan tentunya kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita bisa. Itu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Setiawan Hendra Kelana. Dan juga Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akhiri, kita foto bersama ini, Nyun Sewu, untuk videonya di-on-kan, dinyalakan, agar bisa terlihat semuanya wajah Bapak Ibu semuanya ini. Agar bisa difoto, screenshot, dan insya Allah nanti akan dipublikasikan di media-media yang tergabung dalam Serikat Media Cyber Indonesia. Ini ada Suara Merdeka juga, ada suarabaru.id, dan beberapa media online lainnya. Monggo dinyalakan. Masih ada dua ini, nampaknya yang belum. Kafe, kemudian dilepas. Ya. Mas Yuda itu harus dinyalakan lampu kamarnya ini. Mas Widi, maskernya dilepas. Maskernya copot. Maskermu copot. Mungkin Mas Iwan yang ngatur ya. Ya, ini saya yang screenshot layarnya ini. Ya. Ayo senyum. Mas Eko. Aku rapayu. Maksimal. Karena ini yang siapa nih, Mbak Verena sama Lina. Ya. Mas. Mbak Verena malu-malu ini nampaknya. Oke, gitu Mas Hidayat. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan ada pemateri, ada Pak Amil Mahmud selaku Ketua PWI Jawa Tengah, kemudian Pak Turnomo Raharjo, pengamat media, dan juga Mas Chandra, ini dari Wartawan Kedaulatan Rakyat, dan Mas Setiawan Kelana, selaku Ketua SSI Jateng. Tentunya kami ucapkan terima kasih pula kepada TVku Semarang yang sudah menyiarkan secara live streaming di YouTube-nya, dan juga kepada Muga Center dan PWI Jawa Tengah dan SMSI Jawa Tengah pula. Serta kami aturkan terima kasih kepada audiens atau
Bapak Ibu ada Pak Lili, Mbak Mur, Bu Wilsa, ada Pak Sosiawan, Mbak Lilis, Bu Made, dan Mas Rizal, Pak Widiartono, ini selaku pemimpin redaksi dari suarabaru.id, ada Mbak Sobah dari UIN Wali Songo Semarang, dan Yoyo Mawon ya, terima kasih. Dan teman-teman tetap bersama kami tentunya insya Allah minggu depan, hari Selasa depan, dengan topik yang berbeda di webinar yang ketiga, dan tema implikasi penundaan pilkada serentak plus minusnya. Mungkin dari saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.